Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nama saya Edwin Nur Hidayat. Saya menjadi seorang santri di PPA Suniah Kencong. Saya Intan, kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Oke, kenalin, nama aku Livia Wijatul Ilmia, biasa dipanggil Livia. Sekarang statusku sebagai mahasiswi Universitas Brawijaya. Aku ngambil jurusan matematika. Nama saya Lintang Alifa Nurani, saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Jember. Nama saya Al-Kiris Matatula, pekerjaan sehari-hari saya sebagai karyawan swasta di PT Bangun Boga Sarana Mapan. Nama saya Ellen dan sehari-hari saya bekerja sebagai karyawan di salah satu agensi pemerintah Amerika, Peace Corps Indonesia. Nama saya Wanda, pekerjaan saya sebagai penjual nasi goreng. Nama saya Bu Ahy, pekerjaan saya penjual nasi pecel. Iya, nama saya Dian Fakih Kurniawan. Saya masih pelajar atau mahasiswa. Raffi Alsana. Saya itu mahasiswa jadi ya nugas. Pancasila adalah sesuatu yang menjadi dasar negara. Suatu simbol negara yang mengacu negara kita untuk mematuhi hukum di Indonesia ini. Pancasila merupakan suatu ideologi bagi bangsa Indonesia itu sendiri sebagai wujud rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepaham saya, Pancasila adalah dasar dari negara kita, negara Indonesia. Pancasila adalah dasar, bahkan landasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar dari negara kita Indonesia. Pancasila adalah sebagai dasar negara kita, Indonesia. Bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dari Indonesia. Pancasila itu di Indonesia sebagai dasar negara. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bumi sila keempat dari Pancasila. Kerajaan yang dipimpin oleh Maha Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan. Kegiatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan berperilaku sopan terhadap teman-teman meskipun berbeda agama. Kita meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa ya. Terus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan tetangga yang beda agama. Begitu. Dengan cara menghormati dosen, terus menjalin pertemanan, saling tolong-menolong antar teman, mungkin bisa dengan menggalang dana, dengan cara kita mengikuti berbagai kepanitiaan atau organisasi, terus bisa di lingkungan rumah itu dengan cara membantu orang tua, dengan cara mungkin memasak atau membersihkan rumah. Dengan meningkatkan rasa kemanusiaan saya dengan membantu orang-orang di sekitar saya seperti teman kampus atau mungkin keluarga sebisa saya dan semampu saya.
Dalam kehidupan keseharian kita boleh berada dari latar belakang yang berbeda-beda, suku, agama, tapi kita tetap menjadi kesatuan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan sila ketiga itu dengan cara toleransi dengan orang lain yang tidak datang dari latar belakang etnis yang sama dan juga latar belakang agama yang sama. Jadi tetap menghargai orang lain walaupun mereka berasal dari etnis maupun agama yang berbeda dengan kita. Lalu mengutamakan musyawarah untuk penyelesaian sebuah masalah. Menghargai pendapat dan menghormati keputusan orang lain. Menghargai hak dan kewajiban bagi setiap orang tersebut. Jadi kita tidak semata-mata itu membatasi hak dari orang lain. Semuanya diperlakukan adil baik di mata orang maupun di mata hukum gitu. Mungkin dengan sikap adil sama teman. Menurut saya kayaknya belum sih, karena akhir-akhir ini saya dengar bahwa banyak berita terorisme yang mengatasnamakan agama. Menurut saya sudah. Sila tersebut belum terrealisasi dengan baik di negara Indonesia itu sendiri. Untuk terrealisasikannya masih belum ya secara menyeluruh, karena dewasa ini kita tahu sendiri pemuda-pemudi kita mulai menurun dalam nilai beradabnya. Sudah terrealisasi. Itu nampak dari kehidupan kebersamaan beragam agama, budaya, kita tetap satu sebagai Indonesia sampai saat ini. Menurut saya cukup terbukti ya dengan toleransi yang dipunya oleh masyarakat Indonesia, di mana juga masyarakat dengan keberagaman agama yang ada bisa memiliki kebebasan untuk beribadah secara bebas. Menurut saya belum sepenuhnya terrealisasi. Belum terrealisasikan. Kalau menurut saya itu masih belum sih. Dalam artian itu masih belum maksimal. Dimana kan banyak tau kasus seperti hukum itu tumpul ke atas sedangkan meruncing ke bawah. Nah, kalau menurut saya itu perlu diperbaiki lagi. Ada yang sebagian sudah dan ada yang sebagian yang belum. Kita harus berperilaku sesuai ajaran agama yang telah diajarkan. Dengan memupuk rasa kekeluargaan dengan siapapun termasuk tetangga yang berbeda agama, saling toleransi dan menghargai. Dengan cara mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia, terus saling mencintai antar sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling tolong-menolong, membela kebenaran dan keadilan, dan semacamnya. Dengan pemuda-pemudi kita ditanamkan rasa beradab kepada orang, bukan hanya orang tua saja, tetapi kepada mungkin orang yang lebih kecil dari dia dan teman-teman seusianya, itu harus ditanamkan sejak dini. Dalam kehidupan keseharian kita di tempat tinggal, tempat kerja, kita kan berbeda-beda suku dan agama. Tapi bagaimana kita memupuk kebersamaan menjadi satu kesatuan yang lebih kuat untuk Indonesia maju ke depan. Tetap memupuk rasa toleransi dan menanamkan nilai bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi pada dasarnya kita ini satu, yaitu negara Indonesia. Mungkin dengan cara menghargai dan menghormati orang lain. Mungkin tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Menghargai setiap orang. Bisa dikatakan merombak ya sistem keadilan di Indonesia itu, bagaimana agar hukum itu adil di mata setiap orang, tidak memandang bulu gitu. Jadi setiap orang itu di mata hukum itu sama, gitu menurut saya. Itu dengan cara mengamalkannya setiap hari dan memberikan contoh yang sedemikian rupa ke teman-teman sekitar dan lingkungan sekitar. Saya wawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Lalu, kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, saling menghargai dan toleransi kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, entah itu teman, tetangga, atau yang lainnya.
Ada yang menyebutkan bahwa di Indonesia belum sepenuhnya merealisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk sila pertama. Dikarenakan belakangan ini banyak terdengar berita teroris yang mengatasnamakan agama. Maka dari itu, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik di berbagai kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup dengan damai, aman, nyaman, dan tentram. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, dari wawancara yang telah dilakukan, nilai Pancasila masih banyak yang belum terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, hendaknya kita menjadikan Pancasila sebagai acuan pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Sila ketiga ini memiliki makna bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang besar yang mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, budaya, bahasa, adat istiadat maupun agama. Seperti semboyan yang dimiliki Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari wawancara yang telah saya lakukan bersama 2 karyawan swasta, mereka mengerti apa isi dari Pancasila sila yang ketiga ini dan menurut mereka sila ini sudah cukup terrealisasi di Indonesia. Agar sila ini dapat terrealisasi dengan lebih baik lagi, maka mari kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, bisa lebih meningkatkan rasa toleransi kita kepada teman-teman kita yang memiliki latar belakang berbeda, baik suku, budaya, adat istiadat, bahasa, maupun agama. Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan dari 2 narasumber kita yaitu pedagang makanan, bahwa sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai dan menghormati pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sebuah masalah. Selain itu, menurut narasumber, sila keempat belum sepenuhnya terpenuhi atau terrealisasikan dengan baik di Indonesia. Menurut narasumber, agar sila tersebut dapat terrealisasikan dengan baik, masyarakat harus lebih menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Masyarakat juga tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Setelah saya mewawancarai 2 narasumber, dapat saya simpulkan bahwa sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belumlah sepenuhnya terrealisasikan di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang sangat cinta negara Indonesia, yang sangat bangga sebagai rakyat Indonesia, kita harus merealisasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita berkegiatan, setiap kita melakukan tindakan, kita harus selalu berpedoman terhadap Pancasila. Karena Pancasila bukanlah hanya dasar negara, tetapi Pancasila adalah suatu dasar, suatu pedoman untuk tingkah laku kita dalam berkegiatan sehari-hari. Mari sebagai bangsa Indonesia kita kobarkan semangat kita sehingga nilai-nilai Pancasila bisa terwujud.